Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali melanjutkan pembahasan Sumatsu no Valkyrie pada chapter 111 dan 112. Oke, langsung saja. Pertama, pada chapter sebelumnya ronde 12 pertarungan Ragnarok sudah resmi dimulai. Jual beli serangan sempat terjadi di sana. Odin dan Kintoki saling memamerkan sedikit kekuatan mereka. Yang mana menariknya, Odin dibuat terkejut dengan pengungkapan Kintoki kalau dirinya merupakan keturunan dari Golnir dan bahkan Kintoki memiliki rune Dagaz, sebuah simbol yang seharusnya hanya dimiliki oleh para dewa primordial saja. Bahkan Kintoki pun lanjut berkata kalau dirinya benar-benar tahu semua tentang Odin. Kalau Odin merupakan seorang dewa tanpa nama dan orang terakhir dari bangsa Golnir. Lalu chapter ini pun ditutup dengan memperlihatkan flashback dari Golnir. Oke, masuk pada chapter 111. Chapter ini berjudul Sejarah yang Terhapus. Panel pertama sendiri dibuka dengan sebuah kata pengantar dari buku Golnir yang berbunyi kalau buku ini ditulis dengan cinta dan keyakinan. Dahulu kala, ketika peristiwa Ragnarok, yaitu pertarungan antara 77 dewa primordial melawan 4 pilar dewa primordial beserta 7 primordial pengikutnya, ke-77 dewa primordial tersebut tak sanggup untuk menghadapi pilar primordial dan para pengikutnya. Bahkan menurut salah satu dewa yang ada di sana, dari 77 dewa primordial yang ikut bertarung, separuhnya sudah gugur. Dewa yang ada di sana juga berkata kalau mereka sudah mengerahkan segalanya dan sekarang pilihan yang tersisa hanyalah menyerah atau dihancurkan. Sampai akhirnya di tengah keputusasaan tersebut, Golnir datang membawa sebuah alat misterius dan alat tersebut bernama Gleipnir. Menurut Golnir, berhubung tidak ada satupun teknik atau senjata yang dapat membunuh pilar primordial, maka dari itu Golnir pun membuat sebuah alat penyegel yang mampu menciptakan ruang kosong tanpa waktu. Namun Golnir pun berkata kalau untuk mengaktifkan Gleipnir dibutuhkan energi kehidupan yang besar, sehingga Golnir cukup yakin jika Gleipnir diaktifkan, setengah dari para dewa primordial yang tersisa pasti akan ikut lenyap karena energi mereka akan tersedot habis. Namun mendengar hal itu, alih-alih menjadi ragu, para dewa primordial yang tersisa justru melihat secercah harapan dan mereka dengan senang hati bersedia untuk melakukannya. Sampai akhirnya, singkat cerita, para dewa primordial ini pun berhasil menjalankan rencananya dan sukses menyegel pilar primordial beserta 7 pengikutnya ke dalam Gleipnir. Namun seperti yang Golnir katakan sebelumnya, sebagian besar dewa primordial yang tersisa juga ikut lenyap karena kehabisan energi. Dan dari sedikit primordial yang bertahan ini, Golnir dan istrinya yaitu Eirin juga berhasil selamat. Setelah tersegelnya para pilar primordial, Ragnarok pun resmi berakhir. Valhalla dan tempat tinggal para dewa pun perlahan mulai stabil kembali. Muncul kehidupan-kehidupan baru yang makmur. Era sudah damai. Dan pada saat ini, 7 dewa dari sedikit dewa primordial yang tersisa membentuk sebuah kelompok untuk mengemban keputusan berat yang akan mereka lakukan. Jadi di sana mereka sedang berdiskusi. Haruskah mereka menceritakan tentang Ragnarok ke generasi selanjutnya atau tidak? Karena masalahnya, sebelum para pilar primordial benar-benar tersegel, mereka sempat melemparkan harta malapetakannya dari Gleipnir. Dan karena hal itu, kemungkinan mereka untuk bangkit kembali menjadi ada. Dan dikhawatirkan kalau suatu saat nanti akan ada seseorang yang mencari harta malapetaka tersebut dan membangkitkan pilar primordial. Yang mana jika itu sampai terjadi, maka saat itu pilar primordial tidak akan bisa dihentikan lagi seperti saat ini. Dan berdasarkan hal itu, para primordial pun sepakat untuk menghapus sejarah Ragnarok dari semua kehidupan yang menyimpan ingatan tentang kejadian tersebut. Namun tak lama kemudian, Golnir datang dan menentang keputusan itu. Karena menurut Golnir, seperti apapun sejarahnya, mau sebaik atau seburuk apapun itu, tetap harus diceritakan apa adanya. Mendengar hal itu, Eirin pun selaku istri Golnir berkata, jika sejarah ini diceritakan, suatu saat nanti pasti akan ada orang yang mencoba untuk membangkitkan pilar primordial. Namun Golnir pun membalas, kalau tak peduli bagaimana mereka menyembunyikan sejarah tersebut, suatu saat nanti pasti akan terbongkar juga. Pokoknya di sini Golnir bersikeras menentang keputusan mereka dan ingin mengadakan voting ulang. Namun tentu saja tidak ada yang setuju dengan Golnir.
Dan bahkan Eirin juga menggunakan kekuatannya untuk menahan dan menangkap Golnir. Di sini Golnir pun kembali berkata kalau tindakan mereka saat ini hanyalah lari dari masalah yang belum selesai. Golnir percaya kalau suatu saat nanti di masa depan akan ada orang yang mampu mengalahkan dewa primordial. Lalu setelah itu, singkat cerita Golnir pun dipenjara sebagai tahanan kelas tinggi. Di sini murid terbaik Golnir yang bernama Valdis beserta para pengikutnya sempat menerobos penjara dan berniat menyelamatkan Golnir. Namun Golnir menolak untuk diselamatkan. Ia tidak ingin murid-muridnya untuk ikut campur dengan masalah yang sedang ia hadapi. Golnir pun meminta para muridnya itu untuk hidup damai dan bertanggung jawab. Golnir kemudian memberikan sebuah alat bernama Jotun Spell pada Valdis, yaitu sebuah alat yang bisa menyembunyikan lokasi suatu tempat. Dengan alat tersebut, Golnir menyuruh Valdis untuk membuat sebuah desa tersembunyi dan hidup damai di sana. Karena setelah tindakan mereka saat ini yang menerobos penjara, sudah pasti para primordial lain yang tersisa akan memburu mereka. Dan di akhir, Golnir pun juga memberikan sebuah jimat keberuntungan bernama Gungnir pada Valdis. Lalu mereka pun berpisah. Dari sana Golnir terus mengembara seorang diri. Tubuhnya juga perlahan terus hancur akibat efek samping dari penggunaan segel Gleipnir dahulu. Dengan waktunya yang sudah semakin menipis, Golnir pun kemudian menulis sebuah buku, yang mana buku tersebut berisi tentang semua sejarah dan kebenaran yang terhapus, termasuk bagaimana cara untuk melepas segel Gleipnir. Golnir memutuskan untuk menulis buku tersebut karena rasa cintanya dan kepercayaannya akan masa depan, bahwa suatu saat nanti akan ada orang yang bisa mengalahkan para pilar primordial. Oke, berikutnya kita masuk pada chapter 112 yang berjudul Wasiat yang Dia Wariskan. Di sini tepat setelah Golnir menulis buku tersebut, para primordial yang lain pun menggunakan mantra tingkat tinggi dan merubah semua ingatan orang yang hidup pada masa itu terkait sejarah para primordial. Bahwa Ragnarok tidak pernah ada dan para primordial hancur karena kekuatan mereka yang terlalu besar. Ingatan semua orang diubah paksa. Namun sayangnya Golnir masih menjadi sebuah masalah di sini karena mantra mereka tidak bisa merubah ingatan seorang primordial. Mereka semua bingung mencari keberadaan Golnir karena menurut Eirin istrinya, sekali Golnir bersembunyi maka tidak ada seorang pun yang akan bisa menemukannya. Sampai akhirnya tak lama kemudian Golnir pun datang sendiri ke markas para primordial tersebut. Para primordial lain bingung kenapa Golnir malah menunjukkan dirinya. Dan Golnir pun menjawab kalau ia datang untuk memamerkan mahakarya terakhirnya, yaitu Kitab Golnir. Golnir pun berkata kalau ia menulis semuanya dalam buku tersebut dan akan mempercayakan semuanya pada masa depan. Yang mana di saat yang sama ketika dia mengatakan hal itu, Golnir pun memasukkan kekuatannya pada buku tersebut dan tubuh Golnir pun perlahan hancur. Eirin bingung mengapa Golnir bertindak sampai sejauh ini. Lalu Golnir pun hanya menjawab karena ia percaya pada masa depan. Dan di akhir hayatnya Golnir juga meminta maaf pada Eirin karena dirinya terus egois bahkan sampai akhir. Namun Eirin tidak masalah akan hal itu. Justru karena hal itulah Eirin mencintai Golnir. Dan akhirnya Golnir pun hancur menghilang. Lalu berikutnya Eirin pun membaca buku Golnir dan di dalamnya ia benar-benar menuliskan semuanya. Namun dewa primordial yang ada di sana pun berkata kalau mereka harus menghancurkan buku tersebut dan Eirin pun setuju. Dengan kekuatan 6 primordial, buku itu pun berhasil dihancurkan. Tapi sayangnya masalah lagi-lagi belum berakhir. Primordial pelacak yang ada di sana tak bisa menemukan keberadaan murid-murid Golnir. Karena ternyata mereka berhasil bersembunyi berkat alat Jotun Spell yang diberikan oleh Golnir dan ingatan mereka juga tidak terhapus berkat penghalang Jotun Spell tersebut. Hingga akhirnya para primordial itu pun meninggalkan tempat mereka sembari bertekad untuk terus mencari murid Golnir yang masih tersisa. Yang mana menariknya pada momen ini para primordial juga tidak sadar bahwa dari buku Golnir yang telah mereka hancurkan, tulisan-tulisan dari dalam buku tersebut keluar dan berpindah ke sebuah buku random di perpustakaan antah berantah. Lalu berikutnya zaman pun berlanjut dengan damai. Sejarah palsu terus diceritakan pada dewa-dewa muda.
Sementara bangsa Golnir, khususnya Veldis, bertekad untuk terus menceritakan kebenaran pada generasi-generasi selanjutnya dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Lalu chapter pun ditutup dengan time skip di mana di sini Veldis sudah tua dan ada seorang anak yang penuh semangat selalu ingin tahu tentang Golnir. Dan anak tersebut bernama Veld, seorang anak yang kelak akan menjadi dewa tertinggi Nordik di Allfather Odin. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan untuk chapter 111 dan 112 ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like dan subscribe kalau suka. Komen berbeda kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.